Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dari kelas Manajemen Risiko MJ504. Pada kali ini saya akan membahas terkait efektivitas manajemen risiko pada sektor keuangan bank swasta di Indonesia. Nah, ini berdasarkan penelitian berjudul Analisis Efektivitas Manajemen Risiko di Sektor Keuangan, yaitu studi kasus pada bank swasta di Indonesia, oleh Desti Friska Kurnia yang mengevaluasi dampak manajemen risiko terhadap kinerja bank swasta di Indonesia. Nah, saya membaginya ke tiga bagian, yaitu yang pertama jenis-jenis risiko, yang kedua evaluasi strategi risiko, dan yang ketiga rekomendasi inovasi atau pendekatan baru. Yang pertama, jenis-jenis risiko utama yang dihadapi bank swasta di Indonesia. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya yang dapat mempengaruhi kualitas aset bank. Jadi kalau misalnya ada nasabah bank yang nggak bisa bayar pinjaman, itu bisa mempengaruhi kestabilan bank. Yang kedua ada risiko operasional, yaitu gangguan dalam proses internal akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau pengaruh eksternal. Nah, itu misalnya sistem komputer tiba-tiba error atau ada kesalahan saat input data. Itu seperti kita lagi mengetik tugas tapi laptopnya juga mati tiba-tiba atau pekerjaan jadi terganggu. Yang ketiga ada risiko pasar, yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan suku bunga, dan volatilitas harga instrumen keuangan. Bayangkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari naik terus. Nah, kalau harga mata uang atau suku bunga berubah, itu bisa bikin bank kewalahan karena pendapatan mereka jadi nggak stabil. Yang keempat, resiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek karena tidak tersedianya dana yang cukup. Yang kelima, resiko kepatuhan, yaitu kompleksitas regulasi yang terus berkembang sehingga meningkatkan potensi pelanggaran terhadap aturan. Dan yang keenam, resiko teknologi, ancaman keamanan cyber dan resiko kegagalan teknologi seiring meningkatnya digitalisasi dalam perbankan. Dengan makin banyaknya transaksi online, hacker bisa menyerang kapan aja, sama seperti menjaga akun media sosial kita, bank harus ekstra hati-hati supaya data nasabah tetap aman dari ancaman cyber. Selanjutnya, evaluasi strategi mitigasi risiko untuk menghadapi tantangan utama. Dalam upaya mengatasi risiko yang tadi, terdapat beberapa tantangan utama yang harus dikelola oleh bank, yaitu keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, kompleksitas regulasi, dan risiko teknologi dan keamanan cyber. Nah, di tantangan keterbatasan sumber daya, strategi yang sudah dilakukan yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan intensif yang fokus pada penggunaan teknologi modern seperti AI dan Big Data. Yang kedua, menyediakan sertifikasi profesional terkait manajemen risiko bagi staf yang bertugas di lini penting. Yang ketiga, merekrut tenaga ahli eksternal untuk mendukung manajemen risiko pada masa transisi. Atas tantangan tersebut, evaluasinya adalah pelatihan dan pengembangan SDM sudah mulai memperlihatkan hasil yang signifikan, terutama di area teknis seperti analisis data risiko. Namun kendala anggaran masih menjadi penghalang, terutama bagi bank skala kecil dan menengah. Selain itu, pelaksanaan pelatihan seringkali bersifat umum, sehingga tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik dari masing-masing unit kerja. Jika pelatihan ini diperluas dengan fokus yang lebih spesifik dan didukung oleh anggaran yang cukup, maka peningkatan kompetensi SDM dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar. Tantangan kedua ialah resistensi terhadap perubahan. Strateginya yang pertama, melakukan kampanye internal tentang pentingnya transformasi teknologi untuk keberlanjutan bisnis. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada karyawan atau tim yang berhasil beradaptasi dengan baik. Yang ketiga, menyediakan sesi pelatihan praktis agar karyawan merasa lebih percaya diri dalam menggunakan sistem baru. Dan yang keempat, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa memiliki terhadap inovasi. Nah, atas ini evaluasinya, resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Meskipun kampanye internal dan penghargaan telah menciptakan antusiasme di beberapa bagian organisasi, hambatan seringkali terjadi pada level manajerial yang masih enggan meninggalkan cara kerja tradisional. Selain itu, karyawan di lini operasional sering merasa kurang percaya diri terhadap teknologi baru yang kompleks. Untuk meningkatkan efektivitas strategi ini, bank dapat menambah pendekatan mentoring atau program pendampingan agar transisi menjadi lebih mulus dan diterima oleh seluruh elemen organisasi. Tantangan ketiga yaitu kompleksitas regulasi. Strateginya yaitu, pertama, membentuk tim khusus regulasi atau compliance team untuk memantau perubahan kebijakan secara real time. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak otomatisasi yang memudahkan pelaporan kepatuhan dan analisis dampak regulasi baru. Dan yang ketiga, mengadakan konsultasi berkala dengan regulator untuk mendapatkan panduan yang jelas dan spesifik terkait peraturan baru.
Nah, atas ini evaluasinya, langkah-langkah yang telah diterapkan cukup efektif dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang semakin kompleks. Namun tantangan muncul ketika regulasi yang baru diperkenalkan memerlukan waktu yang lama untuk diimplementasikan secara optimal. Proses adaptasi seringkali mengganggu operasional dan mengurangi fokus pada inovasi. Penggunaan perangkat lunak otomatisasi memang membantu, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan bank kecil yang memiliki keterbatasan akses teknologi canggih. Dengan penguatan kolaborasi antara bank dan regulator, kendali dapat diatasi lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya, resiko teknologi dan keamanan cyber. Strateginya yang pertama, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk keamanan cyber, termasuk investasi dalam perangkat lunak, anti-fraud, dan firewall yang canggih. Yang kedua, menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan data dan transparansi transaksi. Yang ketiga, menyediakan pelatihan bagi staf terkait kesadaran keamanan cyber untuk mengurangi human error. Atas tantangan tersebut, evaluasinya adalah strategi ini menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan ketahanan sistem terhadap ancaman cyber. Penerapan teknologi seperti blockchain berhasil menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap keamanan transaksi. Namun risiko tetap ada, terutama dari aspek human error dan serangan cyber yang semakin canggih. Selain itu, investasi di bidang keamanan cyber membutuhkan komitmen anggaran yang besar, yang seringkali tidak terjangkau oleh bank kecil. Penguatan kolaborasi dengan penyedia teknologi dan penyusunan rencana kontingensi yang matang menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas strategi ini ke depan. Selanjutnya adalah rekomendasi inovasi atau pendekatan baru. Kali ini rekomendasinya saya berikan 5. Yang pertama, implementasi AI dan machine learning. Teknologi ini dapat digunakan untuk menganalisis data secara real-time, memprediksi risiko kredit, dan mengidentifikasi tren risiko yang muncul. Dengan memanfaatkan AI, bank dapat mendeteksi pola yang mungkin tidak terlihat dengan analisis manual. Misalnya jika ada pola pembayaran yang menunjukkan potensi keterlambatan, sistem bisa segera memberi peringatan sehingga bank bisa mengambil tindakan preventif. Keuntungan lainnya, teknologi ini memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya adalah platform terpadu untuk manajemen risiko. Membuat sistem berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi lintas departemen dalam pengelolaan risiko. Platform cloud akan menghilangkan silos informasi yang seringkali terjadi dalam organisasi. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko bisa memiliki akses yang sama terhadap data yang diperlukan, memudahkan kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Ini juga mengurangi potensi kesalahan yang dapat terjadi akibat ketidakcocokan data antar departemen. Yang ketiga, pendekatan agile, yaitu menerapkan metodologi agile dalam manajemen risiko agar organisasi dapat merespon perubahan secara cepat dan adaptif. Pendekatan agile dapat menciptakan kemampuan bagi bank untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar atau perubahan regulasi. Alih-alih mengikuti prosedur yang kaku, bank bisa lebih mudah melakukan penyesuaian dengan bekerja dalam iterasi pendek yang memungkinkan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Ini sangat berguna dalam dunia yang serba cepat berubah seperti sektor perbankan. Yang keempat, pemanfaatan blockchain. Menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan transparansi dalam transaksi dan mengurangi risiko operasional. Blockchain memberikan jaminan bahwa setiap transaksi yang terjadi tercatat dengan jelas dan tidak bisa diubah, bahkan oleh pihak bank itu sendiri. Teknologi ini mengurangi risiko terhadap pemalsuan dan manipulasi data. Selain itu, transparansi yang diberikan blockchain juga memungkinkan bank untuk lebih mudah mematuhi regulasi yang mengharuskan dokumentasi transaksi secara terbuka dan dapat diaudit. Dan yang kelima, budaya risiko yang berkelanjutan. Dengan membangun kesadaran kolektif di seluruh organisasi tentang pentingnya manajemen risiko melalui program pelatihan, penghargaan, dan komunikasi yang konsisten. Budaya risiko yang kuat tidak hanya bergantung pada prosedur atau teknologi, tapi juga pada pemahaman dan komitmen seluruh karyawan. Dengan pelatihan yang terus-menerus dan penghargaan terhadap karyawan yang proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani risiko, bank dapat memperkuat kesadaran ini. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif dan lebih siap dalam menghadapi tantangan risiko yang datang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.